Kisruh rumah tangganya dengan pengusaha Suryo Gondo Setiawan yang ikut diwarnai dugaan kekerasan dalam rumah tangga, artis Natalie Margareta diburu kabar tak sedap seputar isu skandal cinta terlarangnya dengan sang pengacara Jenes Siletonga. Tuduhan yang merebak menyebutkan Natalie telah melakukan pernikahan siri dengan sang pengacara. Namun dalam keterangannya di hadapan awak media di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Natalie membantah kabar tersebut. Ada pembicaraan bahwa saya selingkuh, saya zina, saya sudah kawin siri, saya sudah pindah agama. Nah, saya bilang dibuktikan aja dulu. Kalau ada buktinya kasih dulu buktinya, baru nanti ngomong lagi kita apakah benar saya kawin siri, benar nggak saya pindah agama. Jadi ya saya nggak tahu ini yang dibicarakan apa gitu loh, yang di blow up apa di media gitu, tanpa bukti. Hanya sebuah narasi di media infotainment yang mengatakan bahwa oh Ibu Natalie pergi dari rumah berbulan-bulan kabur tanpa ada bukti yang menyertai. Itu aja yang saya, bahkan orang-orang yang bersangkutan pun tidak diwawancara. Tapi kenapa bisa ada narasi yang seakan-akan menyudutkan oh bahwa saya melakukan ini. Apakah hanya karena semua ini sekarang sudah bisa dibeli? Alih-alih dituding selingkuh, Natalie justru menuding balik jika Suryo yang justru telah mengkhianati cinta mereka. Dengan mata kepala sendiri, Natalie mengaku pernah menyaksikan sang suami bersama wanita lain. Saya bukan untuk memblow up berita itu baik di pengadilan, baik di kepolisian atau apapun. Saya cuma ingin meyakinkan diri saya sendiri bahwa oh apakah suami saya ini benar-benar sudah tidak mencintai saya. Kalau sudah enggak ya sudah gitu, kita selesaikan dengan cara yang baik-baik. Toh kan sudah lama ini urusannya, kan bukan pernikahan 2 tahun, 3 tahun. Saya pun sudah mengabdi, suami pun juga sudah menikahi saya 11 tahun. Ya sudah, kita selesaikan dengan cara yang baik. Ya akhirnya saya menemui bahwa oh ternyata ada wanita itu. 2 kali kebetulan saya lihat yang saya lihat gitu. Kalau cerita-cerita teman segala macam ya memang sudah banyak, tapi kan intinya ini harus yang saya lihat gitu. Itu lihat bukan cerita posisinya? Dari orang. Kemana mereka? Ya waktu itu dari airport, kemudian makan, kemudian check in di hotel. Dan saya sempat cek juga dari BBM, dia bilang dia ada di Sun City. Padahal ya saya tahu benar gitu. Dan pulang kan juga selalu pulang pagi, kadang-kadang juga nggak pulang gitu. Jadi sudahlah gitu. Jadi apa ya, saya ini jadinya kita punya aib, kita punya, karena apa yang terjadi sama suami saya itu ya aib saya juga. Cintaku telah pergi, tinggalkanku dalam perih. Prahara rumah tangga Natalie dan Suryo Gondo Setiawan kini telah bergulir di pengadilan. 16 Agustus 2013 lalu, Natalie resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu pada 30 Agustus, Natalie melaporkan sang suami ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Namun sebelum upaya hukum tersebut, Natalie sudah lebih dulu dilaporkan ke polisi oleh Suryo atas tudingan pencurian, penelantaran anak dan kekerasan. Ada juga laporan polisinya katanya pencurian barang. Kita pengen tahu ini irasional. Barang apa yang dicuri sama Bu Natalie? Sekarang juga masih dalam ikatan keluarga kok. Kalau barangnya Bu Natalie apakah dibeli sama Pak Gondo atau hasil jeripaya Pak Bu Natalie sendiri? Kan itu harta perkawinan. Bu Natalie bisa bawa. Justru mobil-mobil Bu Natalie pribadi itu telah dijual oleh Pak Gondo tanpa sepengetahuan Bu Natalie. Saya itu juga tidak bawa barang sehelai pun karena memang saya tidak ada maksud untuk meninggalkan rumah. Berkali-kali ku disakiti, berat rasanya. Nasi sudah menjadi bubur. Sengketa rumah tangga Natalie dan Suryo kadung bergulir di meja kepolisian. Pernikahan keduanya pun kini berada di bibir jurang perceraian. Di tengah kisruh yang membelit, Natalie masih berharap ada jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara baik-baik. Sedih rasanya. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya menyerang atau sifatnya mau membuat pertikaian dan lain sebagainya. Saya mau perdamaian dan itu sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa saya ingin adanya perdamaian.
Tapi karena saya dilaporkan polisi, saya juga tidak tahu kenapa ini sampai ke situ-situ, karena jelas ini adalah kasus perceraian. Saya menginginkan anak-anak seperti perpisahan biasa. Awal saya mengurus perceraian adalah bahwa yang saya inginkan adalah masalah ini tidak terbuka sampai kemana-mana. Karena saya hanya menginginkan kasus ini selesai, kasus perceraian selesai, saya mendapatkan hak asuh anak-anak saya, dan saya bisa hidup normal bersama dengan mereka, hidup bahagia. Berat rasa